Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang berlawan. Perkenalkan, nama saya Kurdianto selaku BEM Visip Unmul Kabinet Karya Juang. Di sini kami akan membahas tentang RKUHP, yaitu di dalam podcast Vkom Task yang ketiga. Sebelumnya saya di sini bersama dengan narasumber yang sangat hebat, yaitu Bang siapa namanya Bang? Selamat siang. Siang. Perkenalkan saya Badarudin. Kesempatan ini saya selaku Presiden Mahasiswa Fakultas Hukum. Senang sekali bisa berjumpa teman-teman untuk membahas yang lagi hangat-hangat nih tentang RKUHP. Baik, mungkin kesibukan Bang Badar nih selama liburan apa saja nih Bang? Semenjak di BEM kayaknya nggak ada waktu liburan. Ya liburannya dihabiskan di fakultas ya, masih menikmati organisasi saat ini. Baik Masih, ya. ya gitulah. Kabarnya sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bung? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga saya Bang. Mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan, di mana kita tahu bersama bahwa RKUHP ini menjadi pro dan kontra terhadap masyarakat, sehingga mahasiswa baik mahasiswa Samarinda atau mahasiswa-mahasiswa lain di luar Kalimantan melakukan aksi terhadap penolakan disahkannya RKUHP. Nah, mungkin Bang Badar nih bisa menjelaskan sedikit apa sih RKUHP itu? Ya, berbicara RKUHP, sebelumnya saya mau balikan sebentar tentang KUHP sendiri. Itu kitab undang-undang pidana kita yang digunakan sampai saat ini. Dalam sejarahnya kitab ini kita gunakan dari zaman penjajahan hingga saat ini. Jadi bisa dibilang KUHP yang kita gunakan saat ini adalah produk kolonial Belanda atau penjajahan masanya. Nah, adanya perubahan dan adanya rencana perbaruan yang disebut RKUHP ini yang dari beberapa waktu kebelakangan ini menjadi pro kontra ya, karena teman-teman pasti sudah membaca dari permasalahan-permasalahan yang disoroti, diantaranya ketidakterbukaan. Sebelum mengomentari RKUHP sendiri, sebenarnya RKUHP itu ada dua sudut pandang saat ini. Teman-teman ada yang berpendapat bahwa yang pro terhadap perbaruan karena melihat kita ini tidak pernah punya produk hukum sendiri. Yang kita pakai saat ini adalah produk-produk yang digunakan sama Belanda dan bisa dibilang saat ini sudah usang. Contohnya saja nih tindak pidana terorisme, korupsi dan lain sebagainya itu tidak masuk ke dalam KUHP. Jadi di dalam peraturannya itu dibuat sendiri. Jadi tidak satu rumah lah, tidak satu, bisa dibilang KUHP yang kita gunakan adalah peraturan yang sudah usang, sudah tidak layak lagi lah untuk saat ini. Nah, jadi teman-teman yang pro terhadap perbaruan, kalau dibilang saya juga termasuk pro yang terhadap perbaruan. Cuman dalam konteks kita banyak mengomentari beberapa pasal-pasal nih yang bermasalah. Saya tidak sepakat juga tentang hal itu, gitu. Nah, kalau kita mau menganalogikan begini, KUHP yang kita gunakan saat ini yang masih berlaku itu bagaikan rumah induk yang dipakai dari zaman kolonial Belanda, dan peraturan-peraturan yang tidak masuk ke dalam rumah induk itu dijadikan rumah-rumah kecil di sekitar rumah-rumah induk ini yang tidak peraturan, jadi kayak rumah yang kumuh gitu. Nah, itulah seperti yang saya lihat untuk perundang-undangan kita yang di KUHP. Nah, semangat adanya perbaruan ini cuma disayangkan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada, itu yang menuai pro kontra gitu. Oh, baik, mungkin ada pasal-pasal yang terdapat di RKUHP tentang penghinaan terhadap presiden nih Bang. Nah, menurut Abang sendiri bagaimana nih? Apakah setuju disahkannya pasal ini atau bagaimana? Baik, sebenarnya ya ini menjadi pro kontra kita ya. Terlepas itu RKUHP yang kalau kita balik sejarahnya di 2019 gitu ya, pergerakan mahasiswa mengenai penolakan itu sangat luar biasa hingga adanya upaya untuk penundaan pengesahan dan kembali lagi di pertengahan 2022 ini kembali dibicarakan untuk
upaya pengesahannya. Nah, cuman itu sangat disayangkan dari beberapa tahun penundaan, draft yang diminta juga sama sekali tidak terbuka transparan. Terakhir dibuka itu ada bocoran draft final itu di tanggal 4 bulan 7 ini. Cuma sangat disayangkan juga untuk kita mengambil draftnya tersebut tidak langsung dari web DPRD. Itu pun hanya bocoran-bocoran yang didapat dari draft finalnya. Nah, itu juga sangat disayangkan. Nah, kembali dari pertanyaan dari Bung tadi mengenai penghinaan presidennya. Ini saya melihat bagaikan kayak apa ya? Presiden atau pemerintahan anti kritik gitu kan. Dan ketika kita mau lihat peraturan-peraturan ini sebenarnya emang peraturan ini ada untuk peraturan beberapa negara yang menganut sistem kerajaan. Jadi seorang raja yang tidak mau dikritik gitu kan. Soalnya raja itu dianalogikan sebagai tuhannya mereka kan. Nah, sedangkan kita tidak bisa menerapkan itu karena kita sistem demokrasinya. Nah, itu yang tidak sesuai dengan, dan teman-teman juga berpendapat bahwa ketika ini diterapkan akan menimbulkan sistem yang kayak anti politik, anti demokrasi dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Nah, ada beberapa pasal-pasal yang sebenarnya banyak yang bermasalah. Contohnya saja pasal-pasal yang tentang ini, ada yang gelandangan atau anak-anak yang di luar sana ya, yang tidak ini, itu dikenakan pidana dan masuk ke dalam pidana. Dan ini sebenarnya bertentangan. Negara harus hadir sebenarnya untuk bagaimana supaya tidak ada gelandangan-gelandangan atau bagaimana. Nah, cuman di sini berbanding terbalik, negara malah menangkap mereka. Dan sistem pemidanaan RKUHP sendiri yang saya lihat bahwa ada beberapa sistem pidana baru ya gitu. Contohnya kayak misalkan nih pidana denda. Jadi teman-teman yang di bawah beberapa tahun itu bisa menggunakan pidana denda. Nah, kembali lagi ke gelandangan, itu memang bisa pidana denda. Logikanya saja, gimana gelandangan mau bayar denda gitu kan ketika mereka ditangkap. Nah, itu yang menjadi agak lucu juga gitu kan dilihat-lihat. Nah, itu mungkin. Kita tahu mungkin ya teman-teman semuanya bahwa pemerintah ketika membuat suatu kebijakan itu harus pro terhadap masyarakat, yang artinya masyarakat di sini harus mendapatkan kesejahteraan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat, sehingga mahasiswa di seluruh Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke itu tidak melakukan aksi teman-teman, karena dari kebijakan tersebut itu telah mensejahterakan masyarakat baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Bagaimana kita tahu bersama bahwa kebijakan yang salah itu membuat mahasiswa menjadi geram atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, mungkin Bang Badar nih bisa menjelaskan bahwa pasal tersebut itu tujuannya untuk siapa sih gitu, Pak? Dari beberapa pasal yang menurut Abang kontra nih. Baik, untuk ini ya, untuk pasal yang dinilai bermasalah untuk siapa sebenarnya ya, lagi-lagi untuk penguasa dan beberapa golongan-golongan yang ada di dalamnya. Sedangkan peraturan tersebut itu tidak untuk satu golongan saja sebenarnya, untuk semua masyarakat gitu kan, tidak ada. Nah, ada beberapa pasal, contohnya aja di pasal 256 tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa dan demokrasi, itu juga termasuk ke dalam RKUHP, yang dimana ketika ada kegiatan-kegiatan pawai, kegiatan-kegiatan demonstrasi itu masuk dalam pemidanaan ketika tidak ada berizin dan sebagainya. Dan ini juga menjadi pro kontra gitu kan. Negara sekarang seperti kayak ketakutan akan suara-suara dari masyarakat sendiri gitu kan. Kenapa pemerintah begitu takut gitu kan tentang suara-suara rakyat tersebut? Nah, itu yang menjadi notice yang menjadi teman-teman dari beberapa aliansi pergerakan, beberapa kali ada
pergerakan bersama gitu kan, itu juga menjadi tantangan gitu. Pasal 300 masuk tentang tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan kelembagaan negara, ini juga masuk tadi yang dibahas tadi tentang presiden gitu kan, penghinaan tentang presiden. Cuman delik yang digunakan untuk penghinaan presiden itu ini delik aduan, jadi siapapun yang merasa presidennya dihina itu boleh melaporkan. Jadi tidak hanya presiden saja, ketika dia dihina itu masyarakat pendukungnya tuh boleh, atau masyarakat lain tuh boleh ini ikut melaporkan karena masih masuk ke dalam delik aduan. Itu sih. Baik. Mungkin di dalam RKUHP sendiri ada nggak sih Bang pasal yang dibuat untuk pemerintah itu sendiri? Nah, yang saya baca atau beberapa pasal yang telah saya baca, pasal tersebut itu mengatur masyarakat. Ada nggak sih di pasal RKUHP yang mengatur pemerintah itu sendiri, seperti seperti korupsi dan lain-lain seperti itu Bang? Nah, yang memang hadirnya perundang-undangan itu kan memang ada banyak harapan bagaimana RKUHP ini bisa menjawab tentang HAM, Ya. tentang hak asasi manusia, bagaimana tadi yang sempat saya notice itu tentang gelandangan, bagaimana gelandangan seharusnya dirawat oleh pemerintah, oleh pemerintah daerah dan lain sebagainya. Tapi dengan hadirnya ini sangat dikhawatirkan sebenarnya, malah tidak mau ini, malah cuci tangan ketika pemerintah tersebut bilang ketangkap saja mereka karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Padahal ketika mereka ditangkap memang pemidanaannya hanya beberapa bulan dan sebagainya, tapi kan ini masuk ke dalam pemidanaan dan akan menjadi apa ya, ketika orang yang masuk dan pernah proses hukum itu kan ada catatan kriminal kan di belakangnya, dan itu akan apa ya, menyusahkan teman-teman juga, menyusahkan teman-teman yang gelandangan itu ya. Seharusnya pemerintah hadir tetapi mempersulit. Nah, di pasal itu juga dijelaskan bahwa mereka bisa ini mengganti dengan pemidanaan denda. Nah, kan logikanya sangat berbanding terbalik, bagaimana dia tidak punya rumah, tidak punya ini bisa membayar denda, itu kan agak lucu kan jatuhnya. Itu mungkin mungkin dari Bang Badar nih, setuju nggak sih kalau korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu DPR, DPRD, bahkan para penguasa lainnya, itu dihukum sesuai dengan aturan hukum yang ada? Sebagaimana kita tahu bersama bahwa banyak sekali para penguasa, baik itu pemerintah, yang dihukumnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang Bang. Seperti hukuman itu bisa dibeli, ya kan? Yang seharusnya hukumannya 5 tahun penjara menjadi 3 atau 2 tahun penjara, seperti itu Bang. Mungkin menurut pandangan Bang Badar nih, bagaimana untuk permasalahan ini? baik. Ya, lagi-lagi kan teman-teman banyak melihat berita-berita pejabat-pejabat yang masuk ke dalam lingkaran korupsi ya. Ya. Di mana seharusnya tuntutan 15 tahun, 20 tahun, tapi dipotong cuma 10 tahun, 5 tahun, dan belum lagi nanti dipotong sama kelakuan baik lah di dalam sel, dan itu ada remisi-remisi, itu bisa jadi cuma 3 tahun, 5 tahun ya. Itu juga sangat apa ya, sangat disayangkan. Terlepas dari itu, intinya kami selaku mahasiswa memang selalu mendukung adanya pemberantasan korupsi gitu. Berharaplah untuk hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang ada bisa lah untuk menjembatani beberapa kasus-kasus ini gitu. Mungkin harapannya untuk pemerintah mampu mengatasi persoalan-persoalan yang telah dijelaskan Bang Badar tadi. Benar nggak sih Bang, mahasiswa itu akan kesulitan ketika akan melaksanakan aksi demo jika RKUHP itu disahkan? Ya, jelas beberapa. Mungkin teman-teman bisa kembali membaca sama-sama sharing lah, sama-sama sharing kita tuh. Dan harapan saya sebenarnya gini, kita ada banyak cara untuk
Untuk aksi itu dari Fakultas Hukum sendiri saya sedikit bercerita dari mulai awal munculnya isu-isu tentang RKUHP ini akan disahkan, kita beberapa kali melakukan diskusi dan melakukan seminar, dan saya juga cukup kaget kemarin melakukan seminar yang memang audiensinya untuk umum, dan ternyata yang menjadi peserta itu kebanyakan dosen-dosen dari luar, dan beberapa pertanyaan muncul tuh ternyata ruang diskusi untuk RKUHP ini memang sangat kecil gitu, tidak ada diskusi-diskusi yang besar untuk RKUHP ini, cenderung ini hadirnya itu. Jadi kami apa ya, mengharapkan gitu ruang diskusi, ruang dialog seperti ini tuh tidak sebatas aksi gitu. Kita perlu aksi, tapi kita juga perlu bagaimana aksi pencerdasan, bagaimana mengkaji terlebih dahulu, dan itu menjadi nilai plus lah kita sebagai mahasiswa yang tidak hanya turun di jalan saja, tapi kita juga perlu aksi yang dimana pencerdasan diri kita sendiri lah. Sebelum kita aksi kan kita harus tahu gitu konteks apa yang harus dinotis, konteks apa yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita ikut-ikutan lah gitu kan, cuman ikut-ikutan ketika ditanya tidak tahu gitu kan, dan itu sangat disayangkan, membunuh pergerakan-pergerakan kita juga gitu. Mungkin harapan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain, mahasiswa yang ada di Indonesia ya terutama, harus memahami isi dari RKUHP itu untuk siapa sih, ya kan? Apakah untuk masyarakat atau untuk para tuan-tuan kita, ya, para penguasa-penguasa kita, ya. Di dalam RKUHP sendiri tuh Bang, kira-kira banyak pro-nya atau banyak kontranya nih di dalam pasal-pasalnya? Oke. Baik, sebenarnya kalau RKUHP teman-teman memang sangat disayangkan juga. Ini ada tiga versi draft itu. Ada yang 1000 lebih halaman, ada yang 900 lebih halaman. Nah, ini kan yang dinotis sebenarnya 14 pasal yang bermasalah, 14 pasal. Cuman beberapa seminar kemarin kami juga menemukan beberapa pasal-pasal yang dinilai juga bermasalah. Sebenarnya ada beberapa pasal yang memang dibutuhkan sekarang, dan 14 pasal yang memang kita nilai kurang cocok lah, dan menimbulkan pro kontra. Dan teman-teman tuh juga banyak yang berpendapat bahwa sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah menolak pengesahan RKUHP yang dinilai bermasalah sebenarnya itu. Dan poin untuk perbaruannya, ketika kita berbicara menolak RKUHP, berarti kita menolak perbaruan RKUHP itu. Jadi kita akan menggunakan RKUHP yang lama gitu. Jadi ada dua ini gerakan sebenarnya, ada yang hanya menotis 14 pasal tersebut atau beberapa yang dinilai bermasalah, ada juga yang menolak memang perbaruan RKUHP gitu kan. Nah, kita juga perlu ada dialog, diskusi bersama bagaimana kita memposisikan kita ada di mana gitu kan. Karena kalau saya secara pribadi ya, memang perlu adanya perbaruan itu, lagi-lagi karena pemerintah cukup tertutup lah. Bukan hanya RKUHP, sebenarnya beberapa peraturan-peraturan yang terakhir ini dikeluarkan memang pemerintah tuh kalang kabut, bukan kalang kabut ya, ugal-ugalan. Contohnya tentang IKN, kebut semalam, dan beberapa peraturan di bawahnya juga yang teman-teman nilai kebut semalam gitu kan. Dan RKUHP ini juga tiba-tiba mau disahkan. Kenapa tidak membuka ruang publik seluas-luasnya gitu kan? Tidak perlu tergesa-gesa. Saya sepakat untuk tidak perlu tergesa-gesa untuk pengesahan. Lebih ke ini, membuka ruang publik, gunakan kita ada beberapa universitas di Indonesia itu menurut saya perlu digunakan untuk sebagai ruang publik berdiskusi kan. Sangat disayangkan juga jangan sampai universitas juga hanya dijadikan stempel pengesahan. Contohnya aja beberapa kali ada seminar tentang diskusi tentang undang-undang yang baru, dan itu hanya dijadikan stempel, saya sudah melakukan publikasi di sini, universitas ini, tapi nyatanya kan tidak memenuhi syarat juga gitu kan. Maksudnya jangan terlalu terburu-buru, gunakan waktu semaksimal mungkin, jangan kebut semalam lah gitu. Mungkin mahasiswa
yang melakukan aksi demonstran nih Bang, ada nggak sih hasil dari pencapaian yang telah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa? Apakah suara mahasiswa ini didengar oleh pemerintah atau tidak? Mungkin bisa diceritakan nih Bang. Ya, sebenarnya di Kalimantan Timur sendiri itu ada beberapa aliansi ya, aliansi benar. yang melakukan pergerakan-pergerakan tentang penolakan RKUHP. Ada beberapa dari Cipayung Plus, ada yang dari internal dan sebagainya. Sebenarnya saya nggak mau mengomentari hasil dari itu semua karena semua pergerakan itu akan ada hasilnya masing-masing sesuai dengan saya tidak mau mengkreditkan semua pergerakan karena menurut saya seseorang yang melakukan pergerakan itu luar biasa gitu. Terlepas apapun hasilnya, jadi saya salut untuk teman-teman yang masih sampai saat ini masih terus care gitu. Bukti kita care itu adalah ketika ada peraturan-peraturan. Kalau ditanya apakah kita yang care mahasiswa saat ini, saya bilang masih cukup care dan sangat care ketika ada persoalan-persoalan di negara ini, persoalan kasus-kasus yang ada di provinsi, di nasional, itu kita masih sangat care gitu kan. Kita masih membuka ruang publik, dialog bersama, ada konsolidasi, dan itu sangat saya lihat saat ini. Baik Bang. Mungkin kita jangan terpaku pada hasilnya ya Bang ya. Karena setiap pergerakan itu pasti membuahkan hasil ya kan. Entah itu dalam waktu dekat atau dalam waktu yang lama. Ada yang mau disampaikan lagi nih Bang kira-kira Bang? Closing. Sebenarnya satu, semoga ada kedepannya lagi di ruang-ruang diskusi seperti ini, dan pesan untuk teman-teman, kita selalu yang tadi saya bilang, jangan cuek lah terhadap perkembangan yang ada, karena kalau kita cuek sebenarnya kita akan kaget sendiri, ternyata sudah disahkan nih undang-undangnya, dan ketika kita contohnya saja nih, misalkan peraturan-peraturan yang baru nih tentang tidak boleh pakai sandal jepit ya. Ketika kita tidak update, ternyata kita tiba-tiba ditilang, dan hukum yang berlaku di Indonesia ini ketika sudah disahkan, maka semua masyarakat Indonesia dianggap tahu gitu kan, dianggap tahu. Dan ketika kita tidak care dengan itu, sebenarnya kita care terhadap diri kita sendiri gitu kan, care terhadap diri sendiri, bagaimana kita bisa melihat perkembangan yang ada gitu. Itu sih mungkin menjadi penutup dari saya. Baik, mungkin yang terakhir nih Bang, saya berlupa. Harapan untuk hukum yang ada di Indonesia saat ini Bang, bagaimana harapannya? Memang sih akhir-akhir 5 tahun terakhir ya, beberapa tahun terakhir ini memang persoalan tentang hukum itu selalu dibicarakan, dan teman-teman turun aksi itu juga beberapa kali ya, memang tentang hukum, tentang peraturan tindak pidana korupsi, KPK lah, tentang omnibus law lah, dan sebagainya. Memang akhir-akhir ini saya bilang pemerintah sedang ugal-ugalan mengejar target lah. Benar. Sangat bisa terbaca sebenarnya dia mengejar target. Nah, sebenarnya target apa yang mau dikejar gitu kan? Target apa gitu? Jangan, maksudnya kembali lagi tadi pesan saya, jangan terlalu terburu-buru. Tetap buka ruang publik ketika ada audiensi, ada masukan-masukan masyarakat, itu tetap bisa diakomodir gitu kan. Bukan hanya peraturan yang muncul untuk golongan tertentu, karena peraturan yang ada di Indonesia untuk kita semua sebenarnya. Nah, itu yang menjadi pesan saya. Baik, mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil pada diskusi kita pada sore hari ini ya teman-teman semuanya, bahwa pemerintah itu harus ikut serta dalam kesejahteraan masyarakat ya kan, yang sudah dijelaskan tadi oleh Bang Badar, bahwa anak yang jalanan dihukum pidana itu harus terselesaikan sampai sekarang. Dan juga mungkin teman-teman semuanya, hukum tidak hanya dibuat untuk masyarakat, tetapi hukum juga dibuat untuk para penguasa. Agar apa? Mungkin kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dapat mensejahterakan masyarakat, baik masyarakat yang berada di bawah maupun di kalangan tengah. Nah, hal tersebut ketika pemerintah membuat satu kebijakan nih yang pro terhadap masyarakat, artinya pemerintah itu sudah mampu untuk mensejahterakan masyarakat sendiri. Selain itu, pemerintah juga harus membuat pasal-pasal
yang dimana di dalam pasal tersebut tidak hanya berfokus kepada masyarakat saja, tetapi berfokus kepada aturan-aturan yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri, ya Bang ya. Baik, mungkin diskusi kita pada sore hari ini cukup aja Bang ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, sehingga apa yang kita diskusi pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun masyarakat, serta dapat mengedukasi teman-teman yang lainnya yang sebelumnya tidak tahu apa sih RKUHP itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Badar dari awal sampai akhir. Harapannya pemerintah peduli terhadap masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan semata. Baik, mungkin dari saya segitu saja. Sampai jumpa di Vkom Talk selanjutnya. Bye bye.